Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut kisah dari Sengkolo Bau Laweyan ini. Setelah masuk kamar, Surti seperti kesurupan. Dia langsung menyerang Trimo karena sudah tidak kuat menahan hasrat birahinya. Akhirnya mereka berdua berhasil merenggut kenikmatan bersama. Surti telah benar-benar lupa akan pantangan yang telah diberikan oleh Mbah Pono. Tanpa Surti sadari, sosok yang ada di dalam tubuhnya telah terlepas dari belenggu yang dipasang oleh Mbah Pono karena pantangannya telah dia langgar. Mereka berdua telah merenggut kebahagiaan berkali-kali sampai akhirnya mereka berdua kelelahan dan tertidur bersama. Dalam tidurnya, Surti bermimpi kalau dia ditemui oleh sosok itu dan menjelma berubah wujud menjadi sosok Trimo. Dalam mimpinya, Surti digauli sosok yang menjelma sebagai Trimo itu berkali-kali sampai dia puas. Dan akhirnya sekitar pukul 8 pagi, Surti terbangun dari tidurnya. Dia langsung membangunkan Trimo dan langsung meminta jatah lagi untuk pagi itu. Akhirnya terjadi pergumulan yang hebat. Hasrat Surti sangat menggebu-gebu sampai Trimo hampir kewalahan. Setelah puas, akhirnya sore harinya mereka berdua check out dan segera pulang menuju ke rumah Surti. Sebelum sampai di rumah Surti, mereka berdua mampir dulu ke sebuah warung pecel lele untuk membungkus 4 bungkus pecel lele untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk Surti dan kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah Surti, mereka berdua lalu makan bersama. Karena waktu sudah malam, setelah makan, Trimo langsung berpamitan pulang dan berjanji untuk secepatnya membawa kedua orang tuanya untuk melamar Surti sebagai istrinya. Mulai malam itu, hasrat birahi Surti selalu menggebu-gebu. Sampai akhirnya tiap malam dia selalu bermimpi bertemu dengan sosok jin yang menyerupai Trimo itu. Sosok itu hampir tiap malam selalu mendatanginya dalam mimpi dan menyetubuhinya sampai terpuaskan. Singkat cerita, keluarga Trimo telah datang untuk melamar Surti. Dan sampai akhirnya ditentukanlah tanggal perkawinan mereka berdua. Sampai di sini Surti masih lupa dengan perintah Mbah Pono untuk melakukan rawatan lagi karena perasaannya telah dimabuk asmara. Akhirnya hari pernikahan Surti dan Trimo telah tiba. Acara diselenggarakan dengan sangat sederhana. Meskipun sederhana, tetapi acara itu terlihat meriah karena teman-teman Trimo banyak yang datang untuk turut berbahagia. Seminggu setelah pernikahannya, ya untuk yang ketiga kalinya ini, kondisi rumah tangga Surti terlihat baik-baik saja. Sampai akhirnya Surti hamil muda setelah usia pernikahannya menginjak usia 5 bulan. Mendengar istrinya hamil, Trimo sangatlah bahagia dan semakin menyayangi istrinya itu. Singkat cerita, usia kehamilan Surti menginjak umur 8 bulan. Perhatian Trimo terhadap Surti semakin berlebih, bahkan hampir semua pekerjaan rutin Surti sebagai seorang istri seperti mencuci baju, memasak digantikan oleh Trimo semua. Surti benar-benar semakin dimanja oleh Trimo. Sampai suatu malam, Surti mengalami mimpi didatangi lagi oleh sosok
yang selama ini selalu memperkosanya. Dalam mimpinya, sosok itu berwujud menjadi wujud yang asli. Dia berkata kalau dia membutuhkan seorang tumbal. Mendapati mimpi tersebut, Surti sangatlah ketakutan dan akhirnya dia terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang bercucuran. Dan dilihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Karena masih pagi buta, akhirnya Surti meneruskan tidur kembali. Sudah berusaha dengan maksimal, tetapi Surti masih tidak bisa tertidur juga. Sampai akhirnya terdengarlah suara adzan subuh. Begitu terdengar suara adzan subuh, Surti tiba-tiba bisa terlelap tidur sampai pas dibangunkan oleh suaminya sekitar pukul 6 pagi. Dia tidak bisa bangun juga. Mendapati istri tercintanya susah untuk dibangunkan, akhirnya pagi itu Trimo memutuskan untuk segera berangkat kerja tanpa berpamitan dulu dengan istri tercintanya itu. Sekitar pukul 6:30 pagi, Trimo mulai berangkat mengojek menuju ke pasar tempat dia biasa beroperasi. Dia tidak menyadari ada bahaya mengancamnya. Belum sampai di pangkalan tempat tujuannya, Trimo disenggol oleh sebuah sepeda motor yang melaju kencang ugal-ugalan. Karena tidak bisa menguasai kendaraannya, dia langsung terjatuh dan langsung disambar oleh truk tronton yang melaju kencang di belakangnya. Tubuh Trimo terlindas oleh truk tersebut dan akhirnya dia langsung meninggal seketika di lokasi. Tidak begitu lama, semua orang langsung berkerumun di lokasi kejadian, yang salah satunya yaitu sahabat karibnya, yaitu Pak Budi. Melihat kalau korban yang terlindas itu adalah Trimo, Pak Budi sangatlah kaget dan shock melihat tubuh sahabatnya itu telah hancur dilindas oleh tronton. Dengan sekuat tenaga, Pak Budi segera menuju ke rumah Trimo untuk mengabarkan kejadian kecelakaan tersebut kepada keluarga Trimo. Sementara itu di rumah Surti masih terlelap tidur karena memang saat itu tubuh dia sangatlah letih dan lemas karena mimpinya semalam. Sesampainya di rumah Trimo, Pak Budi ditemui oleh mertuanya. Mendengar kabar kecelakaan dari Trimo, ayah Surti kaget dan sedikit kebingungan gimana caranya untuk memberitahukan tentang kabar kematian Trimo itu kepada Surti. Karena terjadi sedikit kegaduhan, akhirnya Surti terbangun dari tidurnya. Dia segera keluar kamar dan menuju ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Surti kebingungan begitu mendapati ibunya yang sedang bersedih dan meneteskan air mata. Akhirnya ayahandanya dengan pelan-pelan memberitahukan kepada Surti tentang kematian suaminya akibat kecelakaan. Mendengar Trimo meninggal, Surti berteriak histeris dan langsung terkulai lemas dan pingsan. Mendengar teriakan Surti, beberapa tetangga penasaran dan pada berkumpul datang di rumah Surti untuk mencari sebab musabab kenapa Surti teriak tadi. Akhirnya Pak Budi menerangkan ke beberapa tetangga perihal kematian Trimo itu. Semua tetangga Surti pada berdatangan dan membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan jenazah Trimo. Sekitar pukul 11 siang, ada mobil polisi yang datang dengan diiringi mobil ambulan yang membawa jenazah Trimo. Akhirnya jenazah Trimo dimakamkan siang itu juga sekitar pukul 1 siang. Malam harinya diadakan acara tahlilan untuk mendoakan Trimo sebagai suami ketiga Surti itu.
Pak Budi malam itu ikutan acara tahlilan demi mendoakan arwah sahabatnya itu. Setelah selesai acara tahlilan, Pak Budi sengaja tidak langsung pulang karena dia merasa prihatin melihat Surti yang masih terlihat shock berat dan cuma bisa menangis dari tadi. Melihat kondisi Surti yang belum bisa diajak ngobrol, Pak Budi memutuskan untuk mengobrol dengan mertua Trimo. Mereka berdua keluar rumah dan duduk di teras rumah untuk mengobrol tentang pesan Trimo yang pernah dititipkan kepada Pak Budi. Mohon maaf Pak sebelumnya jika nanti ada kata-kata saya yang membuat Bapak tidak nyaman, ucap Pak Budi membuka obrolan. Oh iya nak, kira-kira ada pesan apa? Apakah ada hubungannya dengan menantu saya Trimo? Tanya ayah Surti penasaran. Iya Pak, jadi gini, 3 harian sebelum kejadian kecelakaan itu Trimo pernah curhat kepada saya. Dia cerita kalau RR ini dia sering bermimpi didatangi sesosok tinggi besar berbulu dan memakai mahkota. Sosok itu dalam mimpinya mau membunuh Trimo. Karena kejadian itu maka Trimo RR ini perasaannya menjadi gelisah dan merasa terteror karena sering bermimpi dikejar-kejar oleh sosok tersebut, terang Pak Budi secara mendetail. Apa jangan-jangan ini semua ada hubungannya ya dengan kematian semua suami Surti? Tanya ayah Surti dengan mata menerawang. Maksudnya gimana Pak? Tanya Pak Budi balik dengan penasaran. Trimo itu adalah suami ketiga Surti nak. Dan semua suami Surti meninggal dengan tragis, terang ayah Surti dengan perasaan sedih. Oh, Trimo itu suami ketiga ya. Saya kira Trimo itu suami kedua dari Mbak Surti Pak. Kira-kira ada rahasia apa ya Pak? Kok begitu tragis nasib dari semua suami Surti itu? Jangan-jangan Surti terkena sengkolo Pak, terang Pak Budi panjang lebar. Sengkolo apa anak? Tanya ayah Surti penasaran. Kalau di kampung saya, jika ada perempuan yang mempunyai suami tetapi sering meninggal, biasanya terkena sengkolo bahu lawean Pak. Saya curiga jangan-jangan Surti terkena sengkolo bahu lawean Pak, jelas Pak Budi. Terus terang kalau masalah sengkolo Bapak tidak paham nak, terang ayah Surti. Apa gini Pak, nanti setelah 7 hari dari kematian Trimo, apa kita bawa Surti ke salah satu kiai kenalan saya Pak? Insya Allah Pak Kiai bisa membantu Surti untuk terbebas dari sengkolo bau lawean ini, jelas Pak Budi. Oh ya udah kalau begitu, besok setelah 7 hari kematian Trimo, kita ajak aja Surti ke Pak Kiai itu, pinta ayah Surti. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Pak Budi mengakhiri obrolannya dan berpamitan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, hari ke-7 setelah kematian Trimo telah tiba. Pak Budi datang lagi pas tahlilan hari ke-7 kematian sahabatnya Trimo itu. Malam itu setelah selesai tahlilan, Pak Budi dan Surti serta kedua orang tuanya ngumpul bareng di ruang tamu. Setelah beberes, mereka semua bercengkrama mengobrolkan perihal kematian atas semua suami Surti. Waktu itu kondisi Surti sudah agak mendingan, sudah tidak begitu shock dan dia sudah bisa menerima kematian suaminya yang ketiga ini. Sampai di sini dulu ceritanya. Kita lanjut kisahnya di part selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi